warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiy sadiqil amin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil abraril ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa inna taqwallahi battahul khairat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang hadir di Masjid At-Taqwa Indosakina wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh ini Allah mengizinkan kita insyaallah mengukir amal dan prestasi di sini. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan mendapatkan kita izin di sisi Allah untuk berselebrasi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga setiap kita diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya dan diberikan rezeki nikmat bisa melihat Rabbnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan syukur kita melahirkan nikmat-nikmat yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai, yang kita ta'zim, yang kita ikuti, kita pedomani. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Selawat bersambung kepada anak istri, kerabat, keluarga, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat dan anak-anak mereka, para tabi'in dan siapapun yang mengikuti sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, ma'asyiral abai wal ummahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad, kitab yang sangat agung yang mengandung dan menghimpun banyak sekali al-adab al-islamiyah wa syar'iyah. Kita sampai pada bab ke-181 dengan izin Allah tabaraka ta'ala, hadis yang 388. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ladzi yasbiru ala azan nas. Bab tentang orang yang sabar terhadap gangguan orang lain. Maksudnya adalah keutamaan. Bab tentang keutamaan orang yang sabar atas gangguan orang lain. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan pada kita minal adabir rafi', di antara adab yang tinggi, budi yang luhur, akhlak yang agung adalah seseorang tetap bergaul dengan manusia, tetap membaur dengan masyarakat, walaupun dia senantiasa diganggu atau dibuat tidak nyaman, karena sesungguhnya itu adalah, kalau dia sabar, adalah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Jangankan kita orang-orang biasa, para nabi dan rasul yang luar biasa, mereka juga sudah biasa untuk berhadapan dengan
masyarakat dengan segala bentuk gangguan dan intimidasi serta provokasi yang menyakitkan. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita keutamaan tersebut. Dalam bab ini secara bab secara khusus, nanti ada bab setelahnya, babus sabri alal azab. Bab tentang sabar terhadap segala gangguan, terhadap segala hal-hal yang menyakitkan. Dalam bab itu Imam Al-Bukhari menyebutkan pula dua hadis, dan kedua-duanya adalah hadis yang as-sahih. Qala rahimahullah, haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam, itu Adam ibn Iyas Al-Asqalani, min asaghiri syuyukh Al-Bukhari, di antara guru-guru Imam Al-Bukhari yang junior. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, Amirul Mu'minin bil Hadis, awal man fattasha al-haditha bil Basrah, adalah Amirul Mu'minin bil Hadis. Gelar Amirul Mu'minin dalam hadis itu adalah gelar tertinggi, artinya di atas semua gelar, ketinggian dan keagungan ulama hadis. Beliau adalah yang pertama meriwayatkan, atau bukan yang pertama memeriksa hadis di Basrah, dan beliau bila meriwayatkan dari al-mudallis, dia tidak akan menerimanya kecuali at-tasrih bit-tahdis. Makanya riwayatnya dari kaum mudallisin, ahli tadlis, adalah sahih. Nah, di sini dia meriwayatkan dari Al-A'mash. Al-A'mash ini thiqah tapi mudallis, tapi riwayat Syu'bah daripadanya adalah sahih muttasil, karena Syu'bah tidak menerima kalau Al-A'mash tidak menyebutkan kalimat atau tasrih bis sama. Jadi seluruh riwayat Syu'bah dari al-mudallisin adalah riwayat sahihah dan muttasilah. Anil A'mash, dari Al-A'mash, yaitu Sulaiman ibn Ma'ran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, masyhurun, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perputaran sanad hadis. Ya, masih ingat ada 6 tabi'in yang menjadi poros perputaran sanad hadis. Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar Al-Makki di Makkah, Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi di Basrah, Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami juga di Basrah, Sulaiman ibn Mahran Al-A'mash yang rawi kita hari ini di Kufah, kemudian Abdullah ibn Amr Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Jadi 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis, artinya hampir semua sanad yang ada pada orang lain ada pada mereka, dan tidak semua sanad yang ada pada mereka ada pada yang lain. Subhanallah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. An Yahya ibn Wathab, dari Yahya ibn Wathab Al-Asadi Al-Kufi, juga thiqah. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman Al-Madani Al-Makki thumma Al-Madani. Beliau adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan dikenal juga dengan Ahadul Abadilatil Arba'ah, 4 orang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar,
Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dan semuanya adalah ulama, para sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, al-mu'minu allazi yukhalitun nas, seorang mukmin allazi yukhalitun nas, yang bergaul dengan masyarakat. Yukhalit, kalimat khalata, mencampurkan. Yukhalit, bercampur, artinya membaur dengan masyarakat. Jadi tidak eksklusif dan juga tidak inklusif. Jadi membaur dengan masyarakat. Wa yasbir ala azahum, dan sabar terhadap gangguan mereka. Khairun minallazi la yukhalitun nas, lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan masyarakat. Wala yasbiru ala adahum, dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebut al-mu'min, orang beriman yang bergaul dengan masyarakat. Jadi orang beriman itu ya ada yang lebih baik dan ada yang baik. Ini seperti kalimat al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik dari orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, pada keduanya tetap ada kebaikan. Artinya al-mu'min alladhi yukhalitun nas khair, ya, wa yasbir ala adahum, ada khair, khairul mu'minin, khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, dengan masyarakat, karena tidak sabar terhadap gangguan mereka. Jadi dia menarik diri dari membaur. Tetap baik, tetap baik. Sebagaimana orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Pada keduanya ada kebaikan, yaitu iman. Iman itu adalah kebaikan. Artinya ada jenis manusia disebutkan oleh Nabi di sini. Jenis pertama mukmin yang kuat sehingga bisa sabar bergaul dengan masyarakat. Ada mukmin yang tidak kuat, yang tidak bisa membaur dengan masyarakat karena tidak tahan dengan gangguan mereka. Akhirnya dia menyendiri, tidak banyak bergaul, artinya kuper. Iya kuper bahasanya, kurang pergaulan. Ini kalau dia beriman tetap baik, cuman yang lebih baik yang mana? Yang sabar, yang mau membaur dengan masyarakat. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa orang yang mau bergaul dengan masyarakat itu dan sabar terhadap gangguan mereka? Yang pertama, kaum muslimin, orang yang bergaul dengan masyarakat, yang namanya manusia itu kepala yang sama hitam, tapi berbeda apa yang di dalam, baik yang dalam kepalanya maupun yang dalam dadanya, tidak sama. Manusia memang sama-sama berjalan di atas dua kaki. Ya, kepalanya paling tinggi, tapi ada juga yang cara berpikirnya tidak menggunakan, kalau bahasa kitanya, otak yang di kepala, tapi otak yang di dengkul. Ya, kalau otak anda dengkul, tidak banyak cerita, tidak banyak apa, tidak banyak perhitungan. Apa yang nak dia lakukan terhadap siapapun. Jadi banyak. Nah, orang yang bergaul dengan berbagai jenis masyarakat
ternyata dia bisa tetap istiqamah dengan imannya, tidak hanyut dengan gelombang fitnah-fitnah, dan bisa menahan segala hal yang menyebabkan dia tersakiti dan terganggu. Yang bagaimanapun, yang kalau sudah keluar kita dengan yang tetap di rumah, mana yang sering terganggu? Hah? Mesti yang keluar. Nanti awak sedang nyetir biasa aja rasanya, tiba-tiba kena klakson keras. Awak di jalur yang kecepatannya hanya boleh paling cepat 60 derajat, 60 derajat, 60 kilometer per jam. Jalur cepatnya, jalur lambatnya 40 sampai 20. Nah, kita jalur cepat 60, ternyata ada yang nak lebih cepat, tiba kena klakson. Nah, kalau antum kena klakson, terganggu enggak? Hah? Buktinya banyak yang ngomel. Enggak bermatung, ya kan gitu, enggak bermatung. Berarti kan ngomel kita. Pasti ngomel. Jadi ini gangguan. Nah, sabar atau tidak? Kadang-kadang ngomel sendiri kita, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, berarti kita tidak sabar. Ya, karena sabar itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, inda sadmatil ula, ya, ketika dapat sengatan pertama. Tentu orang yang tinggal di rumah saja tidak mengendarai juga tidak terganggu dalam bab ini. Dalam mobil sendiri ada yang jadi sopir, ada yang jadi penumpang. Penumpang dapat klakson biasanya biasa saja, yang marah adalah sopirnya. Kita nak belok kiri, dah kasih sign. Tiba-tiba para pemotor tetap memotong. Karena memang pemotor itu nampaknya pada umumnya ya terbujur lalu, terbelintang. Terbujur lalu, terbelintang, patah. Makanya banyak patah gara-gara itu. Karena asal ada peluang sedikit pun, tidak peduli dengan tanda-tanda. Coba tengok. Awak sudah kasih sign dari jarak 50 meter sebelum belok, itu subhanallah, tidak ada yang peduli satu pun itu. Ya, bas tinggal 2 meter nak belok pun masih ada yang nak coba. Nah, sabar atau tidak? Ini kan gangguan semuanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Gangguan kesabaran lagi. Nah, apakah kita di saat-saat seperti itu dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, astagfirullah, subhanallah dan sebagainya, atau kita sampai-sampai yang dalam mobil kita sendiri terganggu oleh kita dengan ucapan-ucapan dan umpatan-umpatan yang tidak pantas, macam-macam lah, kurang ajar dan sebagainya, brengsek dan tidak bauta dan sebagainya. Banyak ucapan-ucapan yang kadang-kadang orang sangat tanggung tidur, dikiranya dia enggak yang kena apa tadi. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang mukmin itu memang pada asalnya yang bergaul itu lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, yang seperti ini yang sabar terhadap segala gangguan. Ya, sebab ada pepatah dalam bahasa Arab itu, man talaba sadiqan bila aibin atau man talaba sahiban bila aibin lam yabqa lahu sahib wala sadiq. Siapa yang cari teman yang tanpa cacat, dia tak akan punya teman sama sekali. Siapa yang cari teman yang tanpa cacat, dia tak akan punya teman sama sekali. Apa sebab? Sampai istri kita sendiri di rumah, kalau cari istri yang tanpa cacat, itu tak akan punya istri sama sekali. Coba tunjukkan, ada yang berani yang tidak pernah disakiti oleh istrinya selama dia menikah, tunjuk tangan. Pasti yang nunjuk tangan yang belum menikah. Yang menikah tunjuk tangan belum pernah. Betul ya, belum pernah. Yang kedua, siapa yang tak pernah menyakiti istrinya selama menikah?
Tidak ada juga. Paling nunjuk tangan yang belum menikah juga. Berarti tidak ada. Kalau antum cari yang tanpa cacat, yang tak pernah menyakiti, maka tidak akan pernah bertemu. Nah, apa obatnya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah Nabi berikan resepnya as-sabru ala azahum. Dalam dakwah misalnya, kalau antum cari medan dakwah yang tidak ada gangguannya, ada enggak? Tidak ada. Berdakwah kita tanpa ilmu, atau paling coba lagi baru ngaji Rabu, Kamis potong jenggot, apa istilahnya? Kamis potong jenggot, Sabtu enggak, Jumat terbalik ya. Kamis pelihara jenggot, Jumat potong celana, Sabtu jadi mufti, jadi bikin fatwa. Dicemooh ya. Berdakwah ketika dengar kaji bahwasanya misalnya Nabi SAW melarang memotong jenggot, menyuruh memeliharanya, dan menyuruh memotong celana atau kain bagian bawah ya sampai di atas mata kaki. Lalu didakwahkan pada hari Sabtu. Ini dikena cemooh enggak? Kena. Dicemooh kita. Baru dapat ilmu satu sudah hebat seperti itu. Ya, mungkin kita jawab aja kalau jawab berseluruh ya. Lebih baik dapat ilmu satu langsung dikerjakan dan diamalkan dan dakwakan daripada dapat ilmu 1000 tapi tidak nampak bekasnya. Ya kan? Disuruh metong celana, jenggot yang dipotong. Disuruh dilarang motong jenggot. Disuruh manjangkan jenggot. Celana yang dipanjangkan. Bahkan lain disuruh, lain yang dibuat. Lebih baik daripada yang langsung dapat, langsung diperbuat. Mana lebih bagus? Belajar misalnya dari pondok 7 tahun. Kemudian belajar kita kuliah 15 tahun. Karena kuliah di luar negeri pula misalnya. Sampai selesai kita sekolah tertinggi. Apa sekolah paling tinggi? S3. Iya, S3. Nah, lalu kita banyak hadis kita baca, banyak hadis kita dapat, tak diamalkan karena kehebatan kita. Yang wajib bisa jadi sunat, yang haram bisa jadi makruh, sehingga yang sunat ditinggalkan enggak apa-apa, yang makruh dikerjakan boleh-boleh saja. Itu kan hebat gitu itu. Akhirnya yang perintah Nabi tak dikerjakan, larangan Nabi dikerjakan. Akhirnya dicemooh, orang yang sanggup dicemooh. Nah, cemooh tadi. Maka kita katakan sabar itu lebih baik daripada tidak. Ya, orang beriman yang mau bergaul dengan orang yang namanya kalau bergaul pasti ada konsekuensinya. Bukan hanya sekedar bergaul. Kalau bergaul tanpa ada konsekuensi, tadi salah satunya gangguan. Ya, semakin besar yang kita miliki, kemampuan kita, semakin besar pula tanggung jawabnya, semakin besar pula gangguannya. Ya, orang yang berilmu atau orang yang berilmu wajib mendakwakannya, wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya gangguan yang dialami oleh para nabi, kemudian para da'i, kemudian para ulama lebih besar daripada gangguan yang dialami oleh orang-orang masyarakat biasa. Masyarakat biasa gangguannya tidak sehebat yang dialami oleh para da'i, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh itu nanti datang hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Musa alaihissalam dulu pernah juga diganggu oleh orang, maka dia sabar. Maka oleh itu Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan kita untuk sabar dalam segala gangguan tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita sempurnakan dengan bab setelahnya karena ada kaitannya. Qala rahimahullah ta'ala babus sabri 'alal adha. Bab sabar terhadap gangguan. Ya, bab sabar terhadap gangguan. Dipisahkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dengan
hadis atau bab setelahnya, karena dia dalam hadis sebelumnya itu ada kalimat yang bergaul dengan orang lain, yang bergaul dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat. Artinya ada keutamaan bergaul itu lebih utama daripada menyendiri. Keutamaan bergaul itu lebih tinggi daripada menyendiri. Sebab orang menyendiri memang selamat dari gangguan, cuman peluang kebaikannya lebih sempit. Misalnya dia di masjid saja, ngapain? Zikir, ibadah, dan seterusnya. Apa ada manfaatnya? Ada. Bagi siapa? Dirinya. Sedangkan orang lain yang bergaul dengan orang lain, dia memberi manfaat pada dirinya sekaligus pada orang lain. Seperti Imam Malik pernah didagangi oleh seorang ahli ibadah Madinah. Waktu itu datang seorang ahli ibadah Madinah, saya lupa namanya sekarang, Abu Abdillah Al-Madani atau siapa. Dia didatangi, dilihatnya Imam Malik kan yang hadir di kajiannya Masjid Nabawi ramai sekali. Murid-murid Imam Malik datang dari segala penjuru. Coba bayangkan, baru di abad kedua Hijriyah, muridnya ada yang datang dari Spanyol sekarang. Seperti Yahya bin Yahya Al-Laythi, dia tinggalkan istri dalam keadaan hamil, lalu dia musafir ke Madinah mencari Imam Malik. Belajar di situ lama sekali, sampai bujang pula anaknya. Disuruh oleh ibunya, coba cari ayahmu, katabarnya dulu dia mencari Imam Malik, disongsong sama anaknya, ketemu di Madinah. Nah, anaknya pun kecantol juga dengan pelajaran Imam Malik rahimahullah, enggak ada langsung pulang juga. Belajar pula anaknya Ubaidullah bin Yahya ibn Yahya Al-Laythi bersama ayahnya. Setelah itu baru mereka pulang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi itu Imam Malik. Ada muridnya dari Irak, ada muridnya dari Syam, muridnya dari segala penjuru. Dicari orang. Nah, kalau awak di kampung aja tidak datang sih. Nah, ini tidak dicari dari seluruh penjuru dunia. Dan lalu apa kata si ahli ibadah tadi? Saya melihat kamu, hai Malik, terlalu banyak bergaul dengan orang. Bergaul dengan orang ini melalaikan. Ya betul juga ya. Sebab kalau jumpa yang satu ini cakap lagi, jumpa yang satu ini berbicara lagi, jumpa dengan ini bersembang lagi, akhirnya habis waktu untuk habis waktu untuk bercakap aja, bergaul aja. Banyak cakap banyak pula salah, kata orang kan, man katsura kalamu katsara ghalatu. Yang banyak bicara berarti banyak pula salahnya. Ini menurut pandangan dia ahli ibadah. Subhanallah. Dia kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia tidak salahkan dia. Ya, dia tidak salahkan saudaranya yang menasihati. Tapi dia katakan, ya akhi, rubba rajulin yuftahu lahu babus salah, wa rubba rajulin yuftahu lahu babus sadaqat, wa akharu yuftahu lahu babus siyam, wa minhum man yuftahu lahu babul ilmi. Ada orang yang bab kebaikan itu sangat banyak. Ada orang yang dibukakan baginya pintu salat, sehingga salatnya lebih dari yang lain. Artinya kualitas dan kuantitasnya. Kita yang tidak dibukakan salat, mungkin salat duhanya dapat 2 rakaat aja sudah syukur. Itu pun karena kajian pula subuh. Kalau tidak kajian subuh tidak ada salat duha kadang ya. Yang kedua, salat malamnya mungkin witir saja sebelum tidur. Tidak ada bangun di malam misalnya. Tapi mungkin dia dibuka baginya bab sedekah. Bab sedekah. Artinya dia tidak menonjol di situ. Ada pula orang mungkin di bab sedekah dia tidak punya banyak. Di bab salat juga mungkin kurang kuat. Tapi dia dibuka baginya pintu puasa.
sehingga sanggup dia puasa Senin, Kamis, bahkan Siyami Daud, puasa sehari 10 sehari. Karena keadaannya mendukung, duit nggak ada, belanja sedikit. Makanya solusinya puasa. Barangkali ya mungkin di masa-masa sulit dia terbiasa dengan itu, akhirnya setelah bahagia pun baginya mudah itu. Ada yang mudah, ada yang dibukakannya baginya bab ilmu. Kemana-mana pasti mencari atau membawa ilmu. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Wa arju ayyakuna kilana ala khair. Saya berharap mudah-mudahan setiap kita berada dalam kebaikan. Kamu dalam kebaikan, mudah-mudahan saya juga dalam kebaikan. Cuma mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Hah? Mana lebih afdal? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Apalagi ahlul ilmi yang juga ahli ibadah. Dan Imam Malik kan termasuk sebenarnya. Cuma dibanding oleh kawannya tadi, dia tidak seperti itu. Karena Imam Malik terlihat ya di depan orang ramai terus. Apa nih ibadahnya? Padahal kita nggak tahu dia punya ibadah tersebut, punya yang lain. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa ahlul ilmi lebih afdal pada ahli ibadah? Para ulama menyebut bahwa ahli ibadah itu manfaatnya untuk dirinya sendiri, sedangkan manfaat ahlul ilmi untuk dirinya dan orang lain. Berapa banyak orang yang terselamatkan oleh ilmu tapi tak terselamatkan oleh ibadah. Apalagi ibadah yang tanpa ilmu. Kadang-kadang dah habis waktu, habis energi, habis umur melakukan ibadah yang tidak disyariatkan. Karena tanpa ilmu asyik melakukan, tiba-tiba di waktu timbangan Allah SWT nilainya tidak ada atau tidak seberapa. Saya kalau ambil ilmu ya, dengan nilai ilmu tersebut kadang-kadang yang sedikit harganya sebukit. Makanya ilmu itu memudahkan jalan ke surga, memudahkan jalan ke surga. Menuntutnya, mencarinya jihad. Muzakarah, mengulang-ulangnya adalah zikir, ya, adalah zikir. Dan mengamalkannya itu adalah keutamaan luar biasa. Maka dalam hadis 100 orang, orang yang membunuh 100 orang, coba lihat, dia selamat di tangan orang berilmu. Di tangan ahli ibadah dia petaka. Dia sudah bunuh 99 orang, 99. Lalu dia tentu yang namanya orang yang masih ada secuil keimanan dalam hatinya, membunuh 1 orang saja baginya, bukan bunuh 1 orang, seekor lalat saja dibunuh olehnya, dalam pikirannya itu dosa besar misalnya. Apalagi 99 nyawa manusia. Lalu ditanyakan kepadanya, pasti yang tidak berilmu menjawab dengan salah satu dari 2 jawaban, berdasarkan pikiran kalau dia cerdas, atau berdasarkan perasaan kalau orangnya baperan. Kan itu ya, orang sering dengan pikiran atau dengan perasaan. Akhirnya dia jawab dengan pikirannya. Membunuh 1 orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Ini membunuh 99 orang. Begitu besar dosanya. Dengan perasaan apa lagi? Akhirnya dia sesat menyesatkan. Dia ahli ibadah. Kaum muslimin dan muslimat, lihat, iblis ahli ibadah atau tidak? Iblis ahli ibadah asalnya, ahli ibadah. Tapi karena dia tidak mau mengikuti ilmu. Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu karena tidak tahu. Disuruh kepadanya sujud kepada Adam, dia tidak mau. Akhirnya tidak mengikuti ilmu. Akhirnya dia sesat, menyesatkan sampai hari kiamat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Kapan dia selamat? Ketika ditunjukkan kepada ahlul ilmi. Ketika dia masih bertanya lagi, ini sudah 100 yang terbunuh ini. Hah? Tanya lagi. Akhirnya ditunjukkanlah seorang ahlul ilm. Akhirnya dia katakan, ma yamna'uka minat taubah. Apa yang menghalangi kamu bertaubat? Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa. Kalau kita bertobat, dosa syirik saja yang tak terampuni bila kamu mati dalam keadaan syirik, kalau kita bertobat, Allah hapus semuanya. Mana lebih besar, dosa syirik atau menghapus dosa syirik atau dosa membunuh? Dosa syirik lebih besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ahlul ilmi ya itu lebih besar fadilatnya daripada ahlu al-ibadah. Apalagi antara ahlul ilmi dan ahlul ibadah ini bisa mengumpulkan duanya, antara ilmu dan ibadah itu lebih afdal. Kemudian yang membuat juga ahlul yang bergaul dengan yang tidak bergaul, ya itu juga akan dari sisi kebaikan akhlaknya. Kalau dia sabar. Ditanyakan kepada salah seorang ulama tabi'in, Yahya bin Mu'az, dikatakan, Awis Syaiban ibn Barruh, ditanyakan kepadanya, ayyuhuma ahabbu ilaika, ahlu ibadatin, abidun sayyi'ul khuluq, au abidun sayyi'ul khuluq, atau hasanul khuluq wa laysa bi'abid. Mana yang lebih kamu sukai? Ahli ibadah tetapi akhlaknya buruk karena tidak sabar tadi. Nah, atau orang yang bagus akhlaknya tapi bukan ahli ibadah. Bahasa ahli ibadah artinya dia memang tekun beribadah, bukan berarti tidak beribadah sama sekali, sholat tidak, bukan ini maksudnya. Ya, ada ibadah-ibadah tambahan yang tidak dilakukan, ibadah sunat maksudnya, bukan tambahan. Ini salah paham pula nanti ibadah tambahan. Ibadah sunat kalau sebagian yang bukan ahli ibadah mungkin tidak sebanyak orang yang ahli ibadah, intensitasnya dan kualitasnya. Apa jawabannya? Hasanul khuluq wa laysa bi'abid ahabbu ilayya min abidin sayyil khuluq. Orang yang bagi akhlaknya walaupun bukan ahli ibadah lebih saya sukai daripada orang yang ibadahnya banyak buruk akhlaknya. Kenapa? Dia jawab, li'anna abidan sayyi'al khuluq ibadatuhu lahu wa su'u khuluqihi alayya. Ahli ibadah itu ibadahnya untuk dia, buruk akhlaknya saya yang tanggung. Ya, buruk ibadahnya saya yang tanggung. Saya tidak ada manfaat dari ibadah dia. Sedangkan orang yang baik akhlaknya walaupun tidak terkenal sebagai ahli ibadah, baik akhlaknya itu saya yang menikmati. Ya, ketika bertemu selalu menyenangkan, ketika bersalah suka memaafkan. Ya, saya suka menjagalkan, tidak tidak dimarahi dan sebagainya. Oleh sebab itulah saya lebih suka yang baik akhlaknya daripada yang banyak ibadahnya yang buruk akhlaknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga menunjukkan keutamaan mukhalatatun nas, untuk tetap bergaul dengan sesama manusia dan sabar terhadap gangguan. Nah, kalau antum sabar itu saja sudah akhlak. Sabar itu saja sudah akhlak. Karena dengan sabar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah akan menghilangkan sifat pemarah. Dengan sabar akan menghilangkan sifat pendendam. Dengan sabar akan hilang sifat hasad dan dengki. Dengan sabar akan hilang sifat-sifat akan ada sifat suka mengabaikan kesalahan.
orang lain. Ia mengabaikan kesalahan orang lain. Karena seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, wajadtu anna tis'ata a'syaril adabi bittaghadhi. Saya mendapatkan 9/10 dari adab itu adalah suka melalaikan atau mengabaikan kesalahan orang lain. Seolah-olah enggak tahu aja. Kita tahu dia buat buruk, tapi seolah-olah tidak tahu. Bisa enggak? Ini yang payah tuh sih. Ini yang payah ini. Ini berat nih bang. Apalagi yang setiap saat dia buat kesalahan pada kita. Setiap saat dan kesalahannya berat-berat. Kesalahannya berat-berat. Misalnya kesalahan Abu Lahab misalnya, yang selalu mengganggu dakwah Nabi SAW. Kalau sempat pula ada orang hari ini sifatnya seperti Abu Lahab, ya, membubarkan kajian-kajian Nabi waktu itu. Ada orang seperti itu akhlaknya sama kita. Susah enggak? Untuk tidak mengingatnya? Sangat susah. Coba aja lah. Coba aja. Diupayakan, dilupakan saja. Tapi memang berat. Berat yang seperti ini. Ya, apapun yang dilakukan oleh orang untuk menghalangi dakwah Nabi SAW, dia lakukan juga saat ini terhadap kita misalnya. Maka bisa tidak antum sabar atau tidak? Kalau bisa berarti antum mengikut Nabi SAW. Kalau belum, berarti bisa masih jauh daripada itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah SWT berikan kita sifat senantiasa suka bergaul dengan masyarakat dan sabar terhadap segala gangguan yang datang. Kayaknya tidak bisa sambung bab setelahnya bang ya. Satu hadis sudah habis waktu, apalagi tambah 2 hadis lagi. InsyaAllah pertemuan selanjutnya lah, InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.